Selamat pagi adik-adik. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, Yehezkiel 36 ayat 1 sampai 7. Kitab Yehezkiel sebelum Daniel. Berarti di Perjanjian Lama. Sebelum kita memulai pembacaan firman Tuhan, terlebih dahulu kita satukan hati kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, pada pagi hari ini kami anak-anak teruna di rumah kami masing-masing akan melakukan persekutuan, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami mengerti firman yang kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik diundang bangkit berdiri. Kakak akan membacakan Yehezkiel 36 ayat 1 sampai 7. Adik-adik memperhatikan Alkitabnya. Lembaga Alkitab memberi judul Pembaharuan Israel. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu bernubuatlah dan katakanlah begini firman Tuhan Allah. Oleh karena, ya sungguh, karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak dipergunjingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan, dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku pasti berfirman dengan api cemburuanku, melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung dosa yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. 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 Shalom adik-adik. Silakan duduk. Saat ini kita sedang mengalami wabah pandemik COVID-19 yang berawal dari di Wuhan, Cina, sekitar November atau akhir Desember 2019. Mulai masuk ke wilayah Indonesia di akhir Februari atau awal Maret 2020 sampai dengan sekarang di bulan April ini. Himbauan pemerintah kepada kita dimulai dengan untuk mencegah COVID-19 itu, maka aktivitas sekolah mulai
mulai dilakukan di rumah atau proses belajarnya dilakukan secara online. Sebagian pekerja seperti Kak Tony yang di perkantoran dilakukan dengan cara WFH atau work from home. Atau di beberapa daerah sudah mulai diberlakukan PSBB, bukan PSBB ya adik-adik. PSBB itu pembatasan sosial berskala besar. Atau kalau jargon pemerintah kita kenal dengan hashtag stay home atau hashtag di rumah aja. Apa tujuannya adik-adik? Tujuannya agar penyebaran virus itu dapat dicegah supaya tidak menulari kepada orang-orang lain. Atau tujuan yang lainnya adalah jangan melakukan kegiatan di luar rumah kalau itu tidak penting. Pertanyaan kakak, apakah adik-adik pernah tahu pada zaman dulu, zaman perjanjian lama, sudah ada yang namanya hashtag di rumah aja? Kakak akan baca dari kitab Kejadian 7. Sama-sama disimak. Kejadian 7 ayat 11. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, dan pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit, dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Adik-adik buka lagi Kejadian 8 ayat 13. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu di atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyata muka bumi sudah mulai kering. Ayat yang ke-14, dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Kalau kita baca ayat 15 sampai 16, 17, keluarlah segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata, merayap di bumi, seluruhnya keluar bersama-sama dengan engkau. Adik-adik kalau hitung dari ayat yang ke-11 dan ayatnya yang ke-13, keluarga Nuh mengalami hashtag di rumah aja selama 1 tahun 10 hari. Adik-adik bisa bayangkan lebih lama dari yang adik-adik rasakan saat ini. Adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab Yehezkiel mau menjelaskan tentang peristiwa sejarah bangsa Israel di tanah pembuangan yang dilakukan oleh bangsa Babel yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Yehezkiel yang berarti Allah menguatkan. Dia adalah dari keluarga imam yang tinggal di Yerusalem, dan Yehezkiel ini mengikuti pendidikan sekolah imam di Bait Suci yang ada di Yerusalem pada saat bangsa Babel menyerang masuk ke Yerusalem di tahun 597 sebelum Masehi. Adik-adik, Yehezkiel ini berteman dengan Daniel, dan Daniel punya 3 orang sahabatnya. Ada yang tahu? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Usia mereka 17 tahun pada saat bangsa Babel menarik mereka keluar dari Yerusalem. Keempat sahabat ini, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, merupakan pemuda-pemuda pilihan Yerusalem yang dibawa ke Babel. Yehezkiel menerima panggilan sebagai nabi dan penugasan ilahi yang turut akan firman Tuhan ketika dia berumur 30 tahun. Wah, masih muda ya. Ketika Yehezkiel datang ke Babel, pada saat itu Daniel yang kita kenal dia sebagai sahabatnya sudah dikenal masyarakat Israel di tanah pembuangan,
memiliki hikmat dan nubuat yang diberikan oleh Allah. Kedatangan Yehezkiel ke Babel untuk menyampaikan nubuat dan berita sukacita yang diperintahkan Allah kepada Yehezkiel. Apa itu? Yang pertama, hukuman atas bangsa Israel yang sudah murtad di hadapan Allah. Adik-adik tahu, bangsa Israel memiliki hati yang busuk, hati yang keras, penuh dosa, dan banyak kejahatan yang mereka lakukan. Mereka meninggalkan satu-satunya Allah yang hidup dan berpaling kepada ilah yang mati. Mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Akibatnya Allah marah dan membiarkan mereka dihukum di Babel. Perintah Yehezkiel yang kedua adalah Allah juga menghukum bangsa-bangsa yang menindas Israel, seperti pembacaan kita pada pagi hari ini. Ayat 5, 6, dan 7. Firman Tuhan Allah, aku pasti berfirman dalam api cemburuanku, melawan sisa-sisa bangsa dan melawan seluruh Edom yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku dimilikinya dan dapat habis dijarah. Perintah Allah kepada Yehezkiel yang ketiga adalah untuk menopang iman kepada sisa umat yang di dalam pembuangan saat pemulihan bangsa itu terjadi. Allah tetap mengasihi mereka. Makanya Nabi Yehezkiel diutus untuk memberitakan tentang pengharapan itu, bahwa setelah masa penghukuman, Allah akan melepaskan mereka dan membawa kembali mereka ke tanah perjanjian, ke negeri asal mereka. Allah akan memperbarui hati umatnya yang degil tadi. Allah akan membuat hati mereka yang keras diganti dengan hati yang lembut, hati yang patuh kepada Allah. Tindakan Allah ini merupakan penggenapan agung terhadap janji Allah kepada Abraham. Kita tahu Abraham adalah bapak orang percaya bagi kita orang yang beriman. Allah memulihkan umat dengan menunjukkan kesetiaannya kepada umatnya. Adik-adik, buka ayat yang ke-9. Hatiku akan kembali dan aku akan berpaling kepadamu dan kamu akan dikerjakan dan ditaburi. Ini janji Allah. Ada hal yang menarik dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, bahwa kasih Tuhan kepada Israel ditujukan dalam sebuah janji. Kakak mencatat ada dua. Yang pertama, pemulihan secara fisik dengan dikembalikannya bangsa Israel kepada negeri asalnya. Tuhan akan membangun kembali tanah perjanjian, Tuhan akan membangun kota, Tuhan akan membangun kembali bait suci di tanah perjanjian itu. Hal yang kedua, pemulihan secara rohani dengan memberi hati dan roh yang baru. Adik-adik, apa maksud Tuhan di dalam pemberitaan firman pada pagi hari ini di tengah-tengah konflik atau masalah COVID-19 yang kita hadapi? Adik-adik coba membayangkan bagaimana keluarga Nuh yang tadi kakak sampaikan, kalau dia tidak taat atau tidak seturut dengan perintah Tuhan untuk hashtag di Bahtera saja. Coba adik-adik bayangkan, secara fisik keluarga Nuh dan binatang-binatang yang ada di dalam Bahtera, mereka hidup setahun 1 bulan, akan sakit dan mati karena mereka memberontak. Binatangnya akan berpikir, wah, ada apa nih di luar sana? Mereka akan memberontak dan terjun. Dia tidak tahu bahwa di luar dari Bahtera itu adalah lautan yang luas. Secara rohani, keluarga Nuh, adik-adik tahu ada berapa anaknya Nuh? Ada 3. Sem, Ham, dan Yafet. Mereka akan saling lempar-lempar tanggung jawab. Udahlah, kakak aja yang masak. Udahlah, adik aja yang
rawat binatang. Kalau mereka saling melempar tanggung jawab, bagaimana coba? Binatangnya akan mati, keluarganya tidak akan selamat. Adik-adik, pemerintah sudah memperlakukan hashtag di rumah aja. Ingat adik-adik, pemerintah itu adalah representasi Tuhan di dalam kehidupan kita bernegara. Artinya, kita harus berdoa untuk pemerintah, kita harus berdoa kepada Tuhan untuk memberikan Tuhan kepada hikmat kepada pemimpin kita, kepada Bapak Presiden kita, Wakil Presiden kita, para menteri, untuk memimpin bangsa dan negara ini seturut dengan kehendak Tuhan. Karena ini adalah perintah Tuhan kepada kita melalui pemerintah, maka ada janji Tuhan di situ. Apa itu janjinya? Tadi ada namanya pemulihan secara fisik. Adik-adik kalau perhatikan sekarang lingkungan global kita, kualitas udara sudah menjadi lebih baik. Adanya namanya penurunan nitrogen dioksida, atau kalau bahasa yang kita kenal, emisi gas buang dari kendaraan bermotor. Karena sudah mulai berkurang, industri juga sudah mulai tidak produksi, khususnya di negara-negara yang menggunakan batu bara. Hal yang kedua, kesadaran untuk lebih menjaga kebersihan. Dan kita sudah mulai sadar nih, oh iya, sebelum makan cuci tangan yang bersih, setelah beraktivitas cuci tangan yang bersih. Kita sudah mulai terbentuk dengan pola pikir untuk hidup sehat. Pemulihan yang Tuhan janjikan yang kedua adalah pemulihan secara rohani. Adik-adik, coba perhatikan. Kita sekarang sudah mengembangkan model ibadah secara online. Tapi terjangkau pada masing-masing kita yang ada di rumah. Artinya apa? Gereja mengalami transformasi. Gereja lebih kreatif, sehingga dia melakukan inovasi dengan cara online. Apakah jemaat berkurang? Tidak. Malah semakin bertumbuh di tengah-tengah keluarga. Puji-pujian yang disampaikan, pemberitaan firman yang disampaikan, kebenaran yang disampaikan, itu dilakukan di rumah kita masing-masing. Sehingga masyarakat tahu, oh iya, keluarga si A, pengikut Kristus, mereka menyanyikan puji-pujian, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pertanyaannya adik-adik, apakah ibadah yang disampaikan melalui media sosial gereja GPIB Zebulon saat ini hashtag di rumah saja, adik-adik sudah lakukan? Sudahkah adik-adik mengajak atau ikut dalam ibadah di tengah-tengah keluarga bersama dengan papa mama? Kalau belum, artinya adik-adik belum menurut perintah Tuhan untuk dipulihkan. Ini penting adik-adik. Kalau adik-adik merasa jenuh dengan banyak waktu, karena merasa diam, ngapain ya di dalam rumah? Atau banyak PR yang disampaikan dari sekolah, yang dikirim secara online, lebih banyak dari yang biasanya. Adik-adik merasa jenuh, pasti. Pertanyaannya, apakah adik-adik mendapat potensi baru dengan adanya waktu yang di rumah saja tadi? Apakah adik-adik mendapat pengetahuan baru? Atau ada cara praktis yang baru yang adik-adik ulik untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang diberikan dari sekolah? Kalau adik-adik tidak mendapatkan suatu cara, tidak mendapatkan suatu kemampuan yang baru terhadap pengetahuan yang baru yang disampaikan di sekolah, artinya adik-adik belum kekurangan waktu atau tidak kekurangan waktu, tetapi belum bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin.
Kalau sebelumnya adik-adik tidak lancar di dalam berdoa, ini saatnya adik-adik ambil bagian di dalam peribadahan di rumah, memimpin doa. Kalau adik-adik sebelumnya hanya mengenal 2 atau 3 chord lagu, nada gitar, saatnya adik-adik lebih baik. Karena adik-adik diberi kesempatan di tengah-tengah keluarga untuk mengiring pujian di rumah. Ingat, Allah yang memulihkan umat Israel adalah Allah yang sama, Allah yang hidup, tetap setia memulihkan kita umatnya, asal kita setia dan taat serta berkomitmen kepada Allah. Demikian firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus. Amin.